kenapa harus jam tertentu saja diperiksa kalau memang mau serius diperiksa ya. Ya, tapi kalau sweeping di batas kota ini Kak kayak lagu. Kita tahu lagunya Kak? Senja di batas kota ya? Senja di batas kota. Halo Tribuners, bersama saya Nur Fajriani Ririn, jurnalis Tribun Timur. Anda sedang mendengarkan podcast Tribun Timur karena telinga mata kedua. Tribuners, di episode kali ini dalam program Salam Tribun, kita akan kembali berbincang dengan Newsroom Manager Tribun Timur yakni Pak Jumadi Mapangandro. Halo Kak. Halo. Oke. Kak, kita akan kembali nih membahas soal fokus pemberitaan headline di halaman muka Tribun Timur selama sepekan Kak. Jadi fokus pemberitaannya Tribun Timur selama sepekan ini apa Kak? Sepekan terakhir ini kita masih mengangkat tentang update corona yang masih terus meningkat di Sulawesi Selatan, termasuk khususnya di Kota Makassar sebagai epicentrum Sulawesi Selatan, ya. Cuman kemarin atau hari ini itu kita angkat soal banjir bandang yang melanda Masamba atau Luwu Utara. Kalau sepekan terakhir ini kan terkait dengan surat keterangan bebas COVID yang menjadi prasyarat untuk bebas keluar masuk Kota Makassar yang dipersyaratkan oleh Perwali Makassar ya, yang sejak dijabat oleh Prof. Rudi Jamaluddin. Ini menjadi perhatian kita juga karena memang masyarakat banyak bertanya, gimana saya orang yang luar Makassar mau bekerja di Makassar, apakah juga harus menunjukkan surat bebas COVID? Nah, untuk memperoleh surat bebas COVID juga ini tidak gampang. Iya. Dan sebagian orang masih ragu juga untuk melakukan rapid test, apalagi tes PCR ya. Selain karena tidak semua tempat untuk mendapatkan surat keterangan itu dengan gratis ya. Ada juga yang mandiri dengan harga yang ratusan ribu. Tentu ini juga bukan harga yang murah. Murah Kak, iya. Di tengah pandemi yang orang lagi masalah dalam penghasilan ya. Iya. Jadi ini memang kita anggap sebagai hal yang patut kita beritakan beberapa hari karena selalu menjadi perhatian pembaca kita juga. Ada yang bertanya, saya buruh bangunan bisa tidak masuk di Makassar kalau saya tinggal di Maros. Ada juga yang mengatakan bagaimana kalau saya sebagai keluarga pasien yang mau mengantar keluarga saya dirawat di Makassar, apakah juga harus punya suket bebas corona? Nah, ternyata pertanyaan-pertanyaan itu kita anggap sebagai perhatian publik ya, jadi kita angkat sebagai berita headline di koran kita. Koran Tribun Timur, iya. Jadi memang sweeping di batas kota ini belakangan ini memang menjadi pertanyaan-pertanyaan publik Kak. Betul. Dan menjadi juga headline di halaman muka Tribun Timur. Betul. Ya, tapi kalau sweeping di batas kota ini Kak kayak lagu. Kita tahu lagunya Kak? Senja di batas kota ya? Senja di batas kota. Tapi ya tidak ya, jadi bukan kita yang mengangkat itu, tapi yang kita angkat adalah sweeping di batas kota. Oke Kak. Terus Kak, kalau untuk angle-nya sendiri yang Tribun fokuskan itu kayak angle-angle seperti apa? Ya, pertama itu tadi tentang syarat-syarat siapa saja yang harus punya suket, membawa surat keterangan bebas corona. Itu yang menjadi perhatian, jadi kami ulas siapa-siapa saja yang wajib melampirkan surat keterangan bebas corona dan siapa yang tidak perlu. Iya betul Kak. Selain itu kita angkat juga dampak-dampak dari sweeping di batas kota ini, misalnya kemacetan. Ada banyak keluhan warga yang sampai lebih 2 jam hanya untuk melintas di situ karena ada pemeriksaan. Ada juga yang menganggap ini belum terlalu serius karena hanya pada jam-jam tertentu saja pemeriksaan, pada jam tertentu itu tidak ada lagi pemeriksaan. Jadi ada menganggap apakah ini serius atau tidak. Itu juga kita angkat sebagai pemberitaan di Tribun Timur. Kalau untuk kejanggalan sendiri Kak, mungkin seperti kayak tadi kan macet juga. Terus kalau mungkin untuk kejanggalan yang secara khusus didapatkan oleh Tribun Timur itu ada enggak Kak? Mungkin terjadi di lapangan.
mungkin bukan kejanggalan, tapi pertanyaan-pertanyaan publik yang kita angkat naik. Misalnya itu tadi, kenapa harus jam tertentu saja diperiksa kalau memang mau serius diperiksa ya. Kemudian ini sejauh ini juga belum ada juga yang dilarang masuk Makassar hanya karena tidak membawa surat keterangan. Yang lebih cenderung itu hanya karena tidak bermasker sehingga diberikan sanksi. Saya kira itu lumayan memberikan warning kepada masyarakat agar disiplin pakai masker ya. Iya, Kak. Itu sisi positif yang kita lihat. Iya. Ada yang sampai dipusap karena tidak pakai masker. Ada juga katanya sampai di rapid test Kak kalau ini. Iya, tapi itu kan warga ditanya mau pilih rapid test atau pusap. Nah, ternyata Pilihnya banyak orang pusap. Orang masih menganggap rapid test itu masih ragu ya. Padahal itu seperti saja mengambil tes, seperti proses memeriksa tes darah. Gitu. Satu kali klik jadi. Iya, bisa diketahui. Iya Kak. Tapi kan juga itu bukan menjadi indikator bahwa orang kalau reaktif itu positif Iya corona positif ya. betul. Kan katanya kalau capek juga Kak bisa saja reaktif. Bisa saja. Flu bisa saja reaktif iya Kak. Tapi kalau Tribun melihat ini Kak sejauh ini sampai hari ini dari hari Senin sampai dengan Rabu pelaksanaannya itu Kak bagaimana sejauh ini kalau untuk Tribun melihat pelaksanaannya? Lumayan memberikan efek kepada masyarakat untuk tidak leluasa masuk Makassar. Nah, ini lumayan. Tapi ada juga menganggap belum efektif karena hanya berlaku pada jam tertentu dan belum tegas. Ya mungkin karena namanya tahap awal pelaksanaan perwali. Tidak mungkin langsung kita dapatkan hasil yang maksimal atau pelaksanaannya maksimal di lapangan. Terima kasih dan jangan lupa dengarkan lagi podcast selanjutnya bersama saya Ririn. Be happy dan goodbye.